Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tepajari pataraka tandra papoji nania asukuru kemaraja lauri sisi arajanna fangallahu ta'ala nasabat nalaki adisi disingeng nania pape nyameng terutama na umur malampe nato pada angka maka tudat-tudangen ribola mafacinna fangallahu ta'ala pangolo watakaleta pangolo landro aleta degaga akatta saliwanna tuntu iriona nania pamasena wallahu ta'ala makutopor salawat nania mapasalama suku lauri ala murabbina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai contoh, Nabi sebagai uswatun hasanah, suri toladan umat Islam. Nabi yang telah mengangkat derajat umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba modern ini. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di Jumat terakhir bulan Syawal. Maka dari itu mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal selama 6 hari, maka sempurnalah ibadah puasanya di bulan suci Ramadan dan sama pahalanya ketika dia berpuasa selama kurang lebih 1 tahun. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya sebagai khatib menyampaikan ada 3 keutamaan memuliakan hari Jumat di bulan terakhir ini, di bulan Syawal. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa assamuha indallah." Sesungguhnya hari Jumat itu pemimpin seluruh hari. Maka muliakanlah hari Jumat itu dengan senantiasa mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang paling mulia ini
Kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kecintaan kita kepada beliau. Si tengah-tengah na aso kami na magallo, maka siri sisena fong Allah Ta'ala, yan narito aso na juma, rima kwanaro, kita disunahkan untuk senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Si tengah-tengah na Allah Ta'ala na niya malaikat na masalawat lari nabitta, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda penghormatan, sebagai tanda papakalabdi lauri nabitta. Maka di hari yang paling mulia ini kita disunahkan untuk senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatun sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahidatun, sekali saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepada kita asyarah, 10 kali. Begitu indahnya salawat itu ketika kita ucapkan di hari kemuliaan kita ini, yaitu hari Jumat. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tunduk dan bersedih. Al-bakhilu man sukirtu indahu falam yusalli alayyah. Kata Rasulullah, di antara umatku yang paling kikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika azan sudah dikumandangkan, disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak bersalawat kepadanya, kata Rasulullah, itulah umatku yang paling kikir. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukasiru alayya minas salati fi kulli yaumil jum'ah fa inna salati ummati tu'radu alayya." Perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap Jumatnya, karena salawat umatku akan diperlihatkan, akan ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang paling banyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang paling dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak nanti. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di hari yang paling mulia ini kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dulunya, ketika kita selesai melaksanakan sholat kewajiban, sholat sunnah, kita duduk-duduk sejenak bermunajat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi salah satu pergeseran di saat ini, ketika kita selesai melaksanakan sholat kewajiban, sholat sunnah, terkadang ketika kita sudah salam, langsung meninggalkan tempat duduk kita, dan itulah yang terjadi pada saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, pada hari Jumat terdapat waktu yang tidaklah seorang hamba muslim salat dan meminta kebaikan kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkannya. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudi lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah." Hai orang-orang yang beriman, apabila tiba seruan,
Apabila azan sudah dikomandangkan, maka bergegaslah untuk melaksanakan kewajibanmu dan tinggalkan segala aktivitasmu. Perbandingan kita, kaum Nasrani, kaum Yahudi, merupakan hari kemuliaannya dia, hari Sabtu, hari Minggu. Dia rela meninggalkan segala aktivitasnya demi merayakan yang namanya hari kemuliaannya dia. Kita sebagai umat Islam diberikan hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat. Terkadang saudara-saudara kita masih ada yang lebih mementingkan aktivitas dunianya daripada kewajibannya. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan itu saja, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah di waktu pagi dan petang. Maka dianjurkanlah kita untuk senantiasa memperbanyak zikir kita, memperbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di hari yang paling mulia ini kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Qur'an. Salah satu pergeseran di saat ini dan salah satu penelitian saya mengajar di salah satu instansi negeri di mana saya suruh membaca suratul Fatihah di hadapannya. Dia tidak tahu membaca suratul Fatihah. Di mana keperan kita sebagai orang tua membimbing anak-anak kita untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Maka dari itu, mari kita budayakan di keluarga kita, khususnya anak-anak kita, untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka tugas kita sebagai kepala keluarga, mari kita mengajak, membimbing, mendidik anak-anak kita untuk senantiasa mencintai Al-Qur'an. Dan mari kita sisihkan waktu kita sejenak, minimal 1 ayat dalam sehari. Karena ladang ketika kelak orang tua kita meninggal, siapa lagi kalau bukan keluarganya atau anak-anaknya yang membacakan Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pesan Rasulullah sebelum dia wafat, saya tinggalkan 2 perkara ketika engkau berpegang teguh kepadanya, yaitu kitab Allah wa sunnatur Rasul, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, mari kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kecintaan kita kepada beliau. Kemudian yang kedua, mari kita senantiasa memperbanyak doa kita dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang berdoa saja belum tentu diterima doanya, apalagi orang yang tidak berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau berdoa, niscaya akan kuperkenankan doamu. Ketika kita selesai melaksanakan sholat kewajiban, sholat sunnah, ingatlah untuk bermunajat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mari kita budayakan di keluarga kita, khususnya anak-anak kita, untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Barakallahu li wal fil Quranil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa in kunta tilawatahu huwas samiul alim.